Selanjutnya kita akan bersama menyimak rumusan hasil dan tindak lanjut hasil seminar nasional selama 2 hari ini sekaligus penutupan, dan ini akan disampaikan oleh Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat KSKK Madrasah sekaligus Ketua PMU. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdullah Fakih MA MED, kami persilakan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Fakih, silakan Pak Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati para narasumber, pemakalah yang masih setia standby sampai akhir, para kepala bidang, para kasih, kepala madrasah, pengawas, dan juga seluruh panitia, tim hitam ini, dan juga seluruh teman-teman PMU semua yang saya hormati. Pertama, atas nama PMU Madrasah Reform, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terbatas dan tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah ikut menyukseskan kegiatan seminar nasional ini. Dan saya kira seminar 2 hari ini harusnya ini 4 hari, tapi jadi 2 hari ini kayak sprint gitu kan. Jadi hampir nggak ada jeda gitu. Ini sangat luar biasa. Ini kenapa? Karena kami tahu Bapak Ibu itu sangat sibuk. Jadi waktunya kalau suruh 4 hari itu Pak Kabid pasti izin duluan tuh enggak. Karena sangat sibuk. Makanya kami mohon maaf, seminar ini betul-betul kita padatkan dan para narasumber hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran saja. Dan saya yakin kita sudah bisa meng-highlight beberapa isu penting, dan saya kira dari paparan semua narasumber dan diskusi yang kita lakukan, semua sepakat bahwa pendidikan madrasah swasta ini harus diafirmasi, harus kita dukung, kita tingkatkan mutunya, mengingat kontribusi madrasah swasta dalam konteks pendidikan nasional ini sangat signifikan, sehingga ini perlu kita afirmasi. Nah, melalui kegiatan seminar ini, saya atas nama panitia penyelenggara kegiatan ini akan menyampaikan beberapa pointers, rangkuman hasil sementara seminar nasional penjaminan mutu madrasah swasta, dan juga nanti rencana roadmap tindak lanjut dari seminar nasional ini. Pertama, di pembukaan kita mendapatkan amanat dari Bapak Wakil Menteri Agama dan juga Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam bahwa seminar nasional ini diharapkan dapat menghimpun gagasan-gagasan, serpihan-serpihan gagasan, serpihan-serpihan praktek baik yang masih terpencar di mana-mana, mulai dari Aceh sampai Papua dan sebagainya, itu terpencar, terpisah-pisah, tercerai-berai, belum dirangkai menjadi satu model penjaminan mutu madrasah swasta. Melalui seminar ini kita ingin menghimpun gagasan-gagasan inovatif, kreatif, dan futuristik untuk kemajuan madrasah secara umum dan terutama untuk madrasah swasta. Demikian juga gagasan dan juga saran dari para pembicara, baik pembicara dan juga pemakalah yang juga multi stakeholder,
mulai dari ada yang mewakili kepala madrasah, guru, pengawas, dosen, dan sebagainya. Ini sangat luar biasa, sangat produktif. Ini juga menunjukkan bahwa program peningkatan mutu madrasah ini bukan tanggung jawab Kementerian Agama, bukan tanggung jawab dirjen saja, bukan tanggung jawab direktur saja, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, para akademisi, para dosen, para peneliti, para pengawas dan sebagainya. Nah, beberapa catatan singkat lain, dan ini menjadi hasil sementara, nanti akan kita rumuskan bersama tim kecil berdasarkan hasil proceeding dari seminar nasional ini. Pertama, terkait dengan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, kita melalui seminar ini bisa membaca dan mengidentifikasi bahwa ternyata di tingkat satuan pendidikan madrasah itu sudah banyak melakukan sistem penjaminan mutu secara mandiri oleh mereka dengan berbagai cara, dengan ijtihad masing-masing. Ini sungguh luar biasa. Dan memang itulah sebenarnya ruh dari manajemen berbasis madrasah atau otonomi pendidikannya seperti itu. Jadi mereka punya kewenangan, punya fleksibilitas, kebebasan untuk melakukan ijtihad, strategi untuk meningkatkan atau menjamin mutu pendidikannya. Nah, ini kita bisa lihat melalui live showcase, kemudian pemaparan para pemakalah dan sebagainya, itu ternyata sudah ada. Dan tentu banyak kekhasan, keunikan yang ditampilkan oleh madrasah swasta, juga madrasah negeri. Dan ini saya kira embrio yang sangat positif. Ini bahan yang sangat positif untuk kita diseminasi. Kita serpian-serpian tadi kita kumpulkan, kita jadikan opsi-opsi yang bisa dipilih oleh madrasah-madrasah lain sesuai dengan konteks dan kekhasan masing-masing. Kemudian dengan diterapkannya sistem evaluasi diri madrasah secara bertahap, jumlah madrasah yang menerapkan sistem penjaminan mutu madrasah juga terus meningkat, sehingga akhirnya semua madrasah akan menerapkan penjaminan mutu secara internal. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa salah satu faktor atau faktor yang menghambat akselerasi penjaminan mutu madrasah itu seringkali tadi kita jarang melakukan introspeksi, atau kita kadang-kadang tidak jujur dengan kelemahan yang kita punya. Kita seringkali menutupi kelemahan, menutupi kekurangan. Ini sebenarnya tidak bagus. Analoginya tadi seperti kita punya penyakit yang kalau ini kita tidak mau general check up secara rutin dan kita tidak jujur terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, ini akan berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, oleh karena itu saya kira melalui seminar ini saya kira penting, tadi juga dari pemakalah sudah banyak merekomendasikan bahwa semangat ke depan itu jangan terlalu menonjolkan aspek kompetisi yang akhirnya bisa menghalalkan segala cara tadi. Ada peringkat, ada dan sebagainya, itu sehingga kadang-kadang orang itu jadi pura-pura sehat tadi gitu, pura-pura bagus, tapi sebenarnya ada beberapa kelemahan kekurangan yang harusnya menjadi titik tolak untuk perbaikan. Kemudian dari sisi penyelenggara atau pengelola madrasah, yayasan ya, ini madrasah-madrasah yang telah menerapkan penjaminan mutu pendidikan madrasah banyak diantaranya didukung oleh yayasan sebagai pengelola madrasah. Saya kira ini penting, ini menjadi masukan kami bahwa ternyata peran yayasan, dukungan yayasan itu sangat penting. Kalau yayasannya suportif, baik, saya kira madrasah yang dibinanya juga akan mudah untuk berkembang dengan baik. Ini masukan yang sangat baik. Kemudian dari pengalaman praktek baik, madrasah-madrasah yang menerapkan penjaminan mutu secara mandiri merupakan madrasah yang berafiliasi dengan pondok pesantren. Ini saya kira juga temuan yang sangat menarik.
Sehingga saya kira pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antara pondok dengan madrasah ini perlu diperkuat, terutama terkait dengan sistem pendataan dan sebagainya. Ini saya kira juga masukan yang sangat bagus sekali. Ini menjadi nanti untuk strategi kebijakan ke depan ini perlu kita perkuat sinkronisasi atau hubungan antara pondok pesantren atau yayasan dengan madrasah. Kemudian di tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, beberapa catatan menarik juga, beberapa pengawas madrasah itu telah banyak berinovasi secara kreatif, mengembangkan dan menerapkan model penjaminan mutu madrasah di satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Saya kira dari pemakalah-pemakalah sudah banyak memaparkan tentang ini saya kira menjadi energi yang positif bagi kami, dan ini harus kita diseminasikan di pengawas-pengawas yang lain. Kemudian juga penjaminan mutu madrasah diharapkan semua madrasah menerapkan sistem penjaminan mutu tersebut. Di tingkat provinsi, saya kira peran perguruan tinggi dan UIN, YIN dan juga perguruan tinggi umum ini penting saya kira untuk mengawal dan mendukung penjaminan mutu di tingkat provinsi. Nah, kaitan ini saya kira memang hubungan antara Fakultas Tarbiyah FITK FITK ya, benar ya? Fakultas Ilmu ya. FITK dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan di PTU, saya kira ini juga menjadi penting. Jangan sampai antara FITK, UIN, YIN dan juga FKIP ya, ini ada missing link dengan madrasah. Ini menjadi PR kita bersama, dan saya kira kita memang ke depan harus melibatkan teman-teman dari akademisi perguruan tinggi untuk sama-sama memikirkan strategi bagaimana untuk meningkatkan mutu madrasah. Kemudian PPM saya kira tadi best practice dari Aceh sangat bagus sekali, dan catatan-catatannya tadi saya kira menjadi refleksi bagus Pak Sofyan. Nanti kami akan mempelajari, mendalami tadi pesan-pesan kunci yang reflektif ya berdasarkan pengalaman Pak Sofyan di PPM Aceh dalam mendampingi madrasah ini, saya kira sangat bagus sekali. Kemudian di tingkat nasional, Kementerian Agama telah melakukan sinergi kebijakan, sinkronisasi kebijakan dengan Kemdikbudristek dalam penerapan paradigma baru dalam asesmen nasional dan evaluasi sistem pendidikan termasuk sistem pendataan. Jadi kami di Kementerian Agama tidak memandang Kemdikbudristek ini sebagai kompetitor. Tapi Kemdikbudristek ini adalah mitra strategis, kita sama-sama melakukan ijtihad kemanusiaan melalui dunia pendidikan ini, sehingga kita harus berjalan seiring, karenanya dalam setiap program kita selalu melibatkan Kemdikbudristek, dan mudah-mudahan melalui komunikasi, koordinasi dan sinergi antar lembaga ini, antar Kementerian Agama dan juga Kemdikbudristek ini bisa mempercepat penjaminan mutu madrasah yang terintegrasi satu dengan yang lain. Dan ini tadi seperti yang kami paparkan, dalam banyak aspek kita sudah melakukan integrasi sistem, integrasi kebijakan antara Kementerian Agama dengan Kemdikbudristek. Terakhir kami juga melakukan koordinasi dengan Kemdikbud dalam upaya mengembangkan sebuah dashboard bersama rapor mutu pendidikan. Ini saya kira juga sangat baik. Dan paling terakhir catatan khusus, kita terkait dengan pedoman APBD ya, penganggaran APBD untuk madrasah. Ini saya kira di Permendagri nomor 64 2020 itu sudah jelas sekali bahwa sebenarnya dana APBD itu bisa dialokasikan untuk madrasah dan juga pondok pesantren. Sehingga ini saya kira menjadi momentum yang sangat baik, dan saya kira memang ke depan ini bisa menjadi upaya-upaya strategis juga bagaimana kita bisa meyakinkan Kemdagri dan juga stakeholder yang lain bahwa
kita sudah punya sistem tadi melalui EDM, RKAM dan sebagainya, sehingga dukungan anggaran untuk penjaminan mutu madrasah ini tidak hanya berbasis dari APBN Kementerian Agama dan juga masyarakat. Tadi poin penting Pak Sofyan saya kira bagus. Kita jangan meninggalkan masyarakat itu. Masyarakat ini sangat dahsyat untuk membantu berkolaborasi dengan kita. Dan juga pemerintah daerah saya kira ini juga menjadi partner kita, mitra kita, bahwa kita ini melakukan upaya-upaya kolaboratif untuk menjamin sistem penjaminan mutu madrasah ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi catatan penting dari seminar nasional kita ini. Akhirnya mari kita dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Acara seminar nasional penjaminan mutu madrasah swasta ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan kami ucapkan selamat beristirahat nanti malam di hotel, atau mungkin ada yang sudah mau pulang, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abdullah Fakih MA MED sudah menyampaikan rumusan hasil dan tindak lanjut hasil seminar nasional selama 2 hari ini sekaligus menutup rangkaian acara selama 2 hari ini.